Senja turun perlahan di atas kota itu. Langit berwarna oranye keemasan, memantul di jendela kaca besar rumah megah milik seorang wanita bernama Wiwin. Ia duduk di balkon lantai 2, mengenakan gaun sederhana berwarna krem, rambut panjangnya dibiarkan terurai tertiup angin. Di tangannya ada secangkir teh melati yang sudah dingin, tapi ia tak peduli. Tatapannya kosong, jauh ke arah matahari yang tenggelam di balik gedung-gedung. Di bawah sana, halaman rumahnya luas dan asri. Mobil mewah berjejer rapi, tapi tak ada satu pun tawa, tak ada langkah kaki lain. Rumah itu sunyi seperti museum kenangan. Wiwin, wanita berusia 30 tahun, dikenal banyak orang sebagai janda kaya yang cantik dan berkelas. Wajahnya lembut, tubuhnya anggun, dan setiap kali keluar rumah, semua mata menoleh. Tapi di balik senyum tenang yang ia paksakan setiap hari, tersembunyi luka yang tak pernah sembuh. 3 tahun lalu, ia kehilangan suami dalam sebuah kecelakaan mobil. Mereka baru 2 tahun menikah, masa yang seharusnya penuh cinta dan kebahagiaan. Saat itu Wiwin hancur. Dunia runtuh dalam semalam. Ia menutup diri, berhenti bekerja, dan hanya hidup dari warisan yang melimpah. Namun seiring waktu berlalu, banyak pria datang mendekat, bukan karena ingin menghapus air matanya, tapi karena mereka tahu Wiwin kaya. Mereka datang dengan wajah manis, kata-kata manis, tapi hati yang penuh perhitungan. Wiwin, kamu butuh seseorang yang bisa menjaga kamu. Kalau kamu butuh teman, aku siap kapan saja. Kamu terlalu cantik untuk hidup sendiri. Kalimat-kalimat itu terdengar indah, tapi Wiwin tahu, semuanya palsu. Setelah beberapa minggu mendekat, pasti ada saja yang mulai menyinggung soal bisnis, warisan, atau meminta bantuan finansial. Sampai suatu malam, setelah ia baru saja menolak lamaran seorang pengusaha yang hanya mengejar hartanya, Wiwin menangis di kamarnya. Ia menatap cermin dan berkata lirih pada bayangannya sendiri. Apakah cinta sejati itu benar-benar ada? Atau cuma dongeng untuk orang bodoh? Air matanya jatuh tanpa suara. Ia lelah menjadi wanita yang dicintai karena status. Ia rindu dipeluk karena hati. Tapi di dunia yang penuh topeng, siapa yang bisa mencintai dirinya tanpa memandang kekayaan? Beberapa hari kemudian Wiwin mengunjungi makam suaminya. Di depan nisan ia menunduk lama. Kau tahu, Mas, katanya lirih, aku tak mencari pengganti. Aku hanya ingin seseorang yang bisa membuatku percaya lagi bahwa cinta bukan jual beli perasaan. Saat pulang dari makam itu, sebuah ide muncul di kepalanya. Ide yang gila, tapi entah mengapa terasa benar. Ia ingin menguji dunia, menguji cinta. Malam itu Wiwin duduk di ruang kerjanya, menatap bayangan dirinya di cermin besar. Ia mulai berbicara pada diri sendiri. Jika semua pria datang padaku karena uang, bagaimana jika aku tak punya apa-apa? Apakah masih ada yang akan peduli? Ia tersenyum pahit, lalu mulai menulis rencana kecil di buku catatan. Pergi ke tempat baru, sembunyikan identitas, pura-pura lumpuh, jalani hidup sederhana. Kalau seseorang bisa mencintaiku saat aku dalam keadaan terlemah, mungkin dia memang ditakdirkan untukku, gumamnya. Keesokan harinya, Wiwin menyingkirkan semua perhiasan mahalnya. Ia mengenakan pakaian lusuh, membeli kursi roda bekas dari pasar Loak, dan memindahkan diri ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Tak ada satpam, tak ada sopir. Hanya dirinya sendiri ia belajar berperan. Tiap pagi ia berlatih bagaimana meniru gerak tubuh orang lumpuh, bagaimana berbicara lembut tapi penuh kesedihan, dan bagaimana menatap orang agar tampak rapuh namun tulus.
Hari-hari itu menjadi pelarian baru baginya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa hidup. Bukan sebagai janda kaya, tapi sebagai manusia biasa. Ia mulai mengenal warga sekitar, penjual sayur, tukang roti, dan anak-anak kecil yang suka menyapanya tanpa tahu siapa dirinya sebenarnya. Namun, setiap malam, ketika lampu kontrakan itu padam, Wiwin sering menatap kursi rodanya dengan mata basah. Aku bahkan harus berpura-pura lumpuh, hanya untuk menemukan cinta, bisiknya getir. Apakah aku terlalu putus asa? Tapi hati kecilnya menjawab tidak. Ia hanya terlalu rindu dicintai apa adanya. Beberapa minggu kemudian, Wiwin memutuskan untuk menjalankan langkah terakhir dari rencananya. Menyamar di jalanan. Ia ingin tahu apakah masih ada orang yang akan menolong tanpa pamrih, tanpa curiga, tanpa imbalan. Pagi itu, ia keluar dengan pakaian sederhana, rambut digelung seadanya. Di wajahnya ada sedikit bedak, tapi cukup untuk menutupi lelah. Ia mendorong kursi roda ke tepi jalan yang ramai, lalu dengan sengaja menjatuhkan diri ke tanah, seolah kursi rodanya oleng dan terbalik. Tubuhnya terbaring di pinggir jalan, tangan gemetar memegang kursi roda yang miring. Orang-orang berlalu. Ada yang menatap, ada yang berbisik, tapi tak satu pun berhenti. Dunia terlalu sibuk untuk peduli. Wiwin menahan air mata. Ia ingin menyerah, tapi tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara langkah tergesa. "Hati-hati! Anda jatuh, ya?" Suara itu lembut namun tegas. Wiwin mendongak. Seorang pria berusia sekitar 35 tahun, dengan pakaian kerja kotor minyak, berlari menghampiri. Tangannya kasar tapi gerakannya lembut. Ia mengangkat kursi roda itu, lalu membantu Wiwin duduk kembali. "Maaf, Bu, kursinya rusak ya. Sini, saya bantu betulkan sebentar," katanya sambil tersenyum. Wiwin menatapnya lama. Ada sesuatu di mata pria itu, ketulusan. Bukan iba yang dibuat-buat, bukan simpati yang berlebihan. Hanya kejujuran yang jarang ia temukan. Pria itu memperkenalkan diri. "Nama saya Agung. Saya kerja di bengkel kecil di depan sana. Kalau ibu butuh bantuan, panggil saja, ya." Sejak hari itu, hidup Wiwin berubah. Ia tidak tahu, pertemuan di tepi jalan itu akan menjadi awal dari kisah yang akan menguras air matanya dan menyembuhkan hatinya. Udara pagi itu lembab dan berdebu. Jalan raya di pinggiran kota dipenuhi motor yang melintas cepat, pedagang kaki lima yang baru membuka lapak, dan suara klakson yang bersahut-sahutan. Di antara hiruk-pikuk itu, Wiwin mendorong kursi rodanya perlahan di tepi trotoar yang retak. Wajahnya tampak pucat, namun matanya menyala. Bukan karena semangat, tapi karena tegang. Hari itu adalah hari pertama ia benar-benar menjalankan peran barunya. "Mulai sekarang, aku bukan Wiwin si janda kaya," bisiknya pada diri sendiri. "Aku hanya seorang wanita yang kehilangan segalanya." Ia berhenti di depan sebuah bengkel kecil yang catnya sudah pudar. Di depan bengkel itu, seorang pria sedang sibuk membongkar mesin motor dengan tangan penuh minyak. Agung. Lelaki yang akan mengubah hidupnya tanpa ia sadari. Wiwin mengambil napas panjang, lalu dengan sengaja mengguncang kursi rodanya hingga oleng. Roda kecilnya tersangkut di batu dan tubuhnya jatuh ke tanah berdebu. Suara besi bergemerincing. Seketika orang-orang menoleh, tapi hanya sebentar. Tak ada yang menghampiri. Wiwin berusaha duduk, pura-pura gemetar. "Tolong, kursi roda saya," ucapnya lirih. Namun sebelum kalimat itu selesai, seseorang sudah berlari mendekat. Hati-hati! Aduh, jatuh ya!" Suara pria itu dalam dan lembut,
Ada kepedulian yang tulus di dalamnya. Wiwin menoleh, dan di sanalah Agung berjongkok di depannya. Wajahnya penuh keringat, tapi sorot matanya teduh. Ia mengangkat kursi roda, meniup debu di tangannya, lalu memeriksa roda yang bengkok. Roda depannya kendor, Bu. Saya perbaiki sebentar ya. Tanpa banyak bicara, Agung mengambil alat dari bengkel dan mulai memperbaiki. Gerakannya cepat, terampil. Wiwin hanya bisa menatap dalam diam. Ada sesuatu pada pria itu, ia berbeda. Tidak seperti pria-pria yang dulu memujanya karena harta. Agung membantu tanpa bertanya siapa dia, tanpa memandang dengan rasa ingin tahu. Sudah selesai, Bu. Tapi sebaiknya jangan lewat sini lagi. Jalannya rusak, katanya sambil menepuk-nepuk tangannya dari minyak. Wiwin tersenyum kaku, memainkan perannya dengan baik. Terima kasih, Nak. Saya cuma mau beli sayur tadi, tapi malah jatuh. Agung mengangguk. Kalau gitu saya antar sampai depan pasar ya. Sekalian saya beli sarapan. Wiwin tertegun. Ia menolak halus, tapi Agung bersikeras. Akhirnya mereka berjalan beriringan. Agung mendorong kursi roda itu dengan hati-hati melewati trotoar rusak. Di sepanjang jalan, Wiwin mencuri pandang. Ia melihat tangan Agung yang kasar namun lembut memegang gagang kursi rodanya. Ia mencium aroma minyak bercampur sabun cuci tangan. Aroma kerja keras yang jarang ia temui selama ini. Sesampainya di pasar, Agung menurunkan kecepatan dorongan. Sudah, Bu, hati-hati belanjanya. Saya balik ke bengkel dulu ya. Terima kasih, Nak Agung. Wiwin menatapnya dengan mata yang entah kenapa terasa hangat. Hari itu berlalu, tapi wajah Agung menempel di benaknya. Keesokan harinya, Wiwin pura-pura melewati bengkel itu lagi. Kali ini ia membawa kantong kecil berisi gorengan. Mas Agung, ini sedikit camilan. Terima kasih kemarin sudah bantu. Agung terkejut. Wah, nggak perlu repot, Bu. Saya bantu ikhlas kok. Tapi saya ingin berterima kasih, jawab Wiwin dengan senyum lembut. Agung akhirnya menerima. Mereka berbincang sebentar. Dari percakapan itu, Wiwin tahu Agung hidup sederhana. Ia merawat ibunya yang sakit di rumah, bekerja dari pagi sampai malam, dan tetap sempat membantu orang lain tanpa pamrih. Semakin lama Wiwin mendengarnya, hatinya seperti diremas. Tuhan, gumamnya dalam hati. Kenapa aku baru bertemu orang seperti ini sekarang? Hari berganti minggu, Wiwin mulai sering mampir ke bengkel itu dengan berbagai alasan. Kursi rodanya rusak, ingin menanyakan arah, bahkan kadang hanya untuk berbincang. Agung tak pernah curiga. Ia selalu menyambut dengan senyum hangat dan segelas air putih. Suatu sore, hujan turun deras. Bengkel mulai sepi. Wiwin yang kebetulan di luar tak bisa pulang karena derasnya hujan. Melihat itu, Agung menjemputnya dengan payung kecil. Ibu kehujanan, ayo sini masuk dulu. Nanti sakit. Wiwin terdiam sejenak. Hatinya bergetar oleh kepedulian yang tulus itu. Di dalam bengkel ia duduk di kursi plastik. Tubuhnya gemetar karena dingin. Agung mengambil jaket kerjanya dan menyelimutinya tanpa bicara. Terima kasih, Agung, katanya lirih. Agung hanya tersenyum, menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Hangat, tapi dalam. Malam itu, Wiwin tak bisa tidur. Di kontrakan kecilnya, ia memandangi kursi roda dan berbisik. Aku mulai takut. Bukan takut rahasiaku terbongkar, tapi takut aku benar-benar jatuh cinta. Hari-hari berikutnya, Agung makin sering muncul. Ia memperbaiki pintu kontrakan Wiwin yang rusak, membawakan makanan,
bahkan mengganti lampu yang padam, tidak pernah meminta imbalan, tidak pernah menyinggung soal uang. Wiwin mulai membuka diri, sedikit demi sedikit. Ia bercerita tentang masa lalunya yang fiktif. Katanya ia pernah ditinggal suami, hidup miskin, lalu kecelakaan hingga tak bisa berjalan. Agung mendengarkan dengan wajah sedih. Tapi ibu kuat, katanya pelan. Kadang, orang yang paling terlihat rapuh justru punya hati paling besar. Ucapan itu membuat air mata Wiwin jatuh. Ia berpaling agar Agung tak melihat. Namun Agung tahu, Ina selalu tahu. Sejak awal, ia bisa merasakan sesuatu dalam diri wanita itu. Sesuatu yang lebih dari sekadar kepura-puraan kesedihan. Hari berganti. Setiap pertemuan membuat jarak mereka kian tipis. Wiwin yang dulu membangun tembok di hatinya, kini perlahan meruntuhkannya. Namun di sisi lain, rasa bersalah makin tumbuh. Di setiap senyum Agung, ia merasa berdosa. Di setiap sentuhan lembut pria itu saat menolongnya, ia merasa berdusta. Malam itu, Wiwin berdiri di depan cermin dengan wajah penuh air mata. Agung, kau terlalu baik untuk aku bohongi, bisiknya pelan. Tapi jika aku jujur, apakah kau masih mau melihatku seperti ini? Ia menatap kursi roda di sudut ruangan. Kursi itu kini menjadi simbol antara kebohongan dan cinta. Di sanalah ia sadar, permainan yang ia mulai demi menemukan cinta sejati, kini justru menjerat hatinya sendiri. Dan tanpa ia tahu di luar sana, Agung yang sedang menatap langit malam juga berbisik dalam hati, "Aku tahu kamu bukan seperti yang kamu katakan, Wiwin. Tapi aku ingin melihat sampai sejauh mana hatimu akan jujur." Pertemuan mereka di tepi jalan itu bukan kebetulan. Itu takdir. Dan takdir itu baru saja memulai permainan paling rumit dalam hidup mereka. Permainan antara kebohongan, kejujuran, dan cinta sejati. Rahasia di balik mata Agung sore itu hujan turun pelan, seperti menyembunyikan rahasia langit yang tak ingin dibuka. Air mengalir di kaca jendela kontrakan kecil Wiwin, menciptakan irama lirih yang memantulkan sepi di hatinya. Ia duduk di kursi roda di dekat jendela, menatap keluar, ke arah bengkel kecil di seberang jalan yang mulai menutup pintunya. Agung, dengan baju kerja basah kuyup, masih sibuk membereskan perkakasnya. Setiap kali Wiwin melihatnya, ada sesuatu dalam dirinya yang bergetar. Bukan sekadar rasa kagum, tapi semacam rasa aman, yang sudah lama hilang dari hidupnya. Beberapa minggu terakhir, Agung selalu ada di dekatnya. Ia datang tanpa diminta, menanyakan kabar, memperbaiki hal-hal kecil yang rusak di rumah Wiwin. Ia tidak pernah menyinggung tentang uang, tidak pernah bertanya tentang masa lalu. Namun di balik perhatian itu, Wiwin mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Kadang Agung seperti tahu apa yang ia pikirkan. Saat Wiwin sedih, ia datang tanpa dipanggil. Saat Wiwin takut, Agung menatapnya dengan tatapan yang seolah bisa membaca isi hatinya. Sore itu, ketika hujan makin deras, pintu rumahnya diketuk pelan. "Pak Wiwin, boleh saya masuk sebentar?" Wiwin terkejut. Suara itu lagi-lagi Agung. Ia buru-buru mengusap air matanya, lalu mengangguk. "Masuklah, Agung. Hujannya deras sekali." Agung masuk membawa plastik kecil berisi bubur hangat. "Saya tahu ibu belum makan. Ini saya bawakan sedikit. Tadi sekalian beli untuk ibu saya juga." Wiwin terdiam, lalu tersenyum. "Kamu terlalu baik, Agung." Mereka duduk berhadapan. Hujan jadi saksi kehangatan sederhana itu. Di tengah keheningan, Agung menatap Wiwin lama. "Ibu, saya boleh tanya sesuatu?"
Tanya apa Gan? Kenapa ibu selalu kelihatan sedih? Padahal setiap kali tersenyum, mata ibu nggak pernah benar-benar ikut tersenyum. Wiwin tersentak. Pertanyaan itu seperti pisau halus yang menembus topengnya. Ia mencoba tertawa kecil. Kamu ini kadang suka terlalu peka. Agung menunduk, tapi kemudian berkata lirih. Saya memang peka, Bu. Sejak kecil saya punya kelebihan, bisa merasakan hati orang. Saya tahu kalau seseorang berbohong. Bukan lewat kata-katanya, tapi lewat auranya. Wiwin membeku. Suara detak jantungnya terdengar begitu keras di telinganya sendiri. Jadi kamu tahu aku berbohong? Tanyanya pelan, suara nyaris tak terdengar. Agung menghela napas panjang. Ia menatap Wiwin dengan lembut, tidak menuduh, tidak marah. Saya nggak tahu apa yang sebenarnya ibu sembunyikan. Tapi saya tahu, ibu bukan hanya sekadar perempuan lumpuh yang hidup sendiri. Di balik tatapan itu ada sesuatu yang lebih. Ada beban, ada rasa bersalah, ada ketakutan. Air mata Wiwin jatuh tanpa bisa ditahan. Kenapa kamu begitu yakin? Karena setiap kali ibu bicara tentang masa lalu, hati ibu gemetar. Tapi saat bicara tentang masa depan, ada cahaya kecil di dalam diri ibu, seolah ibu sedang menunggu seseorang. Wiwin menunduk. Tangannya yang dingin menggenggam roda kursinya erat-erat. Agung, aku takut. Takut apa? Takut kalau kamu tahu siapa aku sebenarnya, kamu akan pergi. Agung tersenyum samar. Kalau aku mau pergi, aku sudah melakukannya sejak lama. Suasana menjadi hening. Hanya hujan yang berbicara di antara mereka. Agung bangkit perlahan, berjalan mendekat, lalu berlutut di depan Wiwin. Ibu, saya nggak peduli siapa ibu sebenarnya. Saya hanya tahu, setiap kali saya melihat ibu, hati saya tenang. Dan saya ingin menjaga perasaan itu. Kata-kata itu membuat Wiwin semakin tak berdaya. Ia ingin berteriak, ingin jujur, ingin mengatakan bahwa semua ini hanyalah sandiwara, tapi lidahnya keluh. Malamnya, setelah Agung pulang, Wiwin duduk sendirian di dekat jendela. Lampu kecil di kamarnya berkelap-kelip karena hampir putus. Ia memeluk lututnya, menangis sepuasnya. Tuhan, kenapa harus dia? Kenapa pria yang membuatku percaya lagi? Justru yang akan paling aku lukai? Setiap kali mengingat tatapan Agung, hatinya perih. Ia tahu, semakin lama ia diam, semakin besar kebohongan ini akan menghancurkan mereka berdua. Tapi di sisi lain, ia takut kehilangan satu-satunya orang yang membuatnya merasa hidup kembali. Beberapa hari kemudian, Agung datang lagi. Tapi kali ini ekspresinya sedikit berbeda, lebih serius. Ibu Wiwin, boleh saya bicara jujur? Tentu, Gun. Saya sering memikirkan ibu. Bukan hanya karena kasihan, tapi karena entah kenapa setiap kali melihat ibu, saya merasa punya alasan untuk bertahan hidup. Wiwin menatapnya, matanya basah. Agung, tapi saya juga merasa ada tembok besar di antara kita. Seolah ibu sedang menahan sesuatu. Wiwin diam. Napasnya berat. Agung melanjutkan, saya nggak minta ibu cerita sekarang. Tapi kalau suatu hari nanti ibu siap, saya akan tetap di sini. Saya nggak akan pergi. Kata-kata itu seperti pelukan tak kasat mata. Menenangkan, tapi menyakitkan pada saat yang sama. Malam itu Wiwin menulis di buku hariannya. Dia tahu aku menyembunyikan sesuatu, tapi tetap memilih tinggal. Dunia macam apa yang memberiku orang sebaik dia di saat aku sedang membohonginya. Setiap huruf yang ia tulis seperti darah yang menetes dari hatinya sendiri. Ia sadar cinta yang sedang tumbuh ini bukan cinta biasa. Ini cinta yang lahir dari kejujuran yang tertunda, dari dua hati yang saling mencari meski terhalang oleh rahasia besar.
Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin hangat. Agung sering datang membawa bunga liar, teh hangat, atau sekadar cerita lucu dari bengkelnya. Dan setiap kali Wiwin tertawa, Agung tersenyum puas, karena ia tahu tawa itu tulus. Namun di dalam hatinya, Agung juga menyimpan rahasia. Ia tahu sejak awal bahwa Wiwin bukan orang biasa. Ia pernah melihatnya di berita lama tentang janda kaya yang kehilangan suami, dan sejak itu ia berpura-pura tidak tahu. Ia ingin melihat sejauh mana wanita itu berani jujur pada dirinya sendiri. Di akhir bab ini, Wiwin menatap langit malam dari jendela kontrakannya. Bulan separuh menggantung di atas atap rumah-rumah warga. Ia menutup mata lalu berbisik pelan, "Agung, aku akan jujur, tapi belum sekarang. Aku masih ingin mencintaimu, walau hanya sebentar, sebelum semuanya runtuh." Dan di kejauhan, Agung yang sedang berjalan pulang menatap langit yang sama, berdoa dalam hati, "Tuhan, kalau memang dia jodohku, tolong ajarkan aku mencintainya tanpa menghakimi masa lalunya." Langit malam menjadi saksi dua hati yang sama-sama jujur dalam cinta, namun terikat dalam kebohongan yang belum terungkap. Pagi itu langit tampak redup, seperti tahu bahwa hari itu bukan hari biasa. Udara dingin menusuk perlahan, membawa aroma basah dari hujan semalam. Di ruang kontrakan kecil itu, Wiwin duduk memandangi cermin. Rambutnya terurai berantakan, matanya sembab, dan wajahnya tampak lelah. Di atas meja terbuka sebuah surat. Undangan peringatan kematian suaminya yang ke-4 tahun. Ia menggenggam kertas itu erat. Hatinya bergetar. Sudah 4 tahun sejak ia kehilangan cinta pertamanya. Dan kini hatinya kembali berdebar karena seseorang yang datang di waktu yang salah. Tapi berbeda dari dulu, kini ia punya rahasia besar yang siap menghancurkan segalanya. "Aku tak bisa terus seperti ini," gumamnya pada bayangannya sendiri. Agung pantas tahu siapa aku sebenarnya. Namun, bagaimana ia bisa jujur? Bagaimana menjelaskan bahwa semua kebaikan yang Agung lihat padanya lahir dari kebohongan yang ia rancang sendiri? Wiwin menatap kursi rodanya. "Kau saksi semua kebodohanku," katanya getir. Ia tahu waktunya tiba. Ia harus mengakhiri kepura-puraan ini, meski itu berarti kehilangan cinta yang baru tumbuh. Siang itu, Agung datang seperti biasa, membawa 2 gelas teh manis dan roti hangat dari warung sebelah. Wajahnya cerah. "Bu Wiwin, saya bawa roti hangat baru keluar dari oven. Harusnya ibu suka yang manis-manis," katanya sambil tersenyum. Tapi Wiwin tak membalas senyum itu. Ia hanya menatap kosong. "Agung, duduklah sebentar. Ada yang ingin aku bicarakan." Nada suaranya membuat Agung terdiam. Ia menatap Wiwin dengan dahi berkerut. "Kenapa, Bu?" "Ibu sakit?" Wiwin menggeleng pelan. "Tidak, Agung, aku hanya ingin jujur." Ia menarik napas panjang, lalu mendorong kursi rodanya ke tengah ruangan. Dengan tangan gemetar, ia memegang sandaran. Lalu, perlahan berdiri, Agung tertegun. Gelas teh di tangannya hampir jatuh. "Ibu, apa yang..." Wiwin memandangnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak lumpuh, Agung, aku pura-pura." Keheningan menggantung di udara seperti kabut tebal. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar, pelan namun menyesakkan. Agung tidak bergerak. Ia menatap Wiwin lama, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Wiwin menunduk, air mata mulai mengalir. "Aku tidak seperti yang kamu pikir. Aku bukan wanita sederhana. Aku punya rumah besar, mobil, segalanya. Tapi aku kehilangan cinta. Semua pria yang datang padaku hanya mencintai uangku, bukan hatiku. Jadi aku mencoba hidup sebagai orang biasa, sebagai wanita lumpuh,
agar aku tahu siapa yang benar-benar tulus. Suaranya bergetar, hampir terisak. Aku bertemu kamu, Agung, dan kamu membuatku percaya lagi. Tapi justru karena itu aku merasa bersalah. Aku menipumu. Aku mencintaimu, tapi dalam kebohongan. Agung menatapnya tanpa suara. Pandangannya dalam, tapi tak bisa ditebak. Apakah marah, kecewa, atau hancur? Akhirnya ia berkata pelan. Jadi semua ini hanya sandiwara? Wiwin menggeleng cepat. Tidak, perasaanku padamu tidak pernah pura-pura. Segalanya berawal dari kebohongan, iya, tapi hatiku, sungguh. Air mata jatuh membasahi pipinya. Ia berlutut di hadapan Agung, menunduk. Maafkan aku, Agung. Aku tak ingin kau tahu dengan cara seperti ini. Aku hanya takut, kalau aku jujur kau akan menjauh. Agung memejamkan mata. Suara napasnya berat. Kenapa kau tak percaya kalau aku bisa mencintai tanpa harus tahu siapa kau sebenarnya? Wiwin menatapnya dengan mata basah. Karena semua orang sebelumnya tidak begitu. Aku takut. Aku lelah jadi orang yang hanya dicintai karena uang. Agung berbalik, berjalan ke arah jendela. Ia menatap hujan yang kembali turun, membasahi jalan. Dalam diam, ia berusaha menenangkan dadanya yang sesak. Wiwin, sejak awal aku tahu. Wiwin terperanjat. Apa? Agung menoleh pelan, menatapnya dengan senyum getir. Aku tahu siapa kau. Aku pernah lihat wajahmu di berita, di majalah. Aku tahu engkau janda kaya yang kehilangan suaminya. Tapi aku pura-pura tidak tahu, karena aku ingin melihat sampai di mana kau akan jujur. Wiwin membeku. Ia merasa seperti bumi berguncang di bawah kakinya. Jadi, selama ini kamu juga... Agung menggeleng cepat. Aku tidak berpura-pura, Wiwin. Aku hanya ingin mengenalmu sebagai manusia, bukan sebagai sosok yang disorot dunia. Aku ingin tahu apakah wanita yang punya segalanya bisa tetap punya hati yang lembut. Air mata Wiwin jatuh lagi. Dan sekarang, setelah tahu semuanya, kamu masih mau bersamaku? Agung menatapnya lama, lalu melangkah mendekat. Ia menghapus air mata di pipi Wiwin dengan ibu jarinya. Aku kecewa karena kau tidak percaya padaku. Tapi aku juga tahu, kau melakukan ini karena kau terluka. Dan luka yang dalam kadang membuat orang berbohong bukan untuk menipu, tapi untuk bertahan hidup. Wiwin menunduk, bahunya bergetar. Jadian kamu tidak marah? Agung menggeleng. Aku marah pada kebohonganmu, bukan pada hatimu, karena dari awal aku tahu hatimu tidak jahat. Ia kemudian berlutut di hadapan Wiwin, menggenggam tangannya erat. Wiwin, kalau aku boleh jujur juga, aku mencintaimu bukan karena siapa kamu, tapi karena caramu membuatku merasa hidup. Tapi kalau kamu ingin menebus kebohonganmu, mulai sekarang jangan pura-pura lagi. Biarlah kita sama-sama jujur, sama-sama belajar mencintai tanpa topeng. Wiwin menatap mata Agung lama, dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar telanjang. Bukan tubuhnya, tapi jiwanya. Ia menangis dalam pelukan Agung, membiarkan semua air mata yang ia tahan selama ini mengalir deras. Di luar, hujan turun semakin deras. Tapi di dalam ruangan itu, dua hati yang sempat terpisah oleh kebohongan, akhirnya saling menemukan dalam kebenaran. Beberapa jam kemudian, mereka duduk berdampingan di tepi jendela. Wiwin menatap langit abu-abu sambil bersandar di bahu Agung. Aku tak tahu harus mulai dari mana, katanya pelan. Mulailah dari sekarang, jawab Agung lembut. Dari kejujuran kecil yang kita punya hari ini. Wiwin menghela napas, lalu tersenyum tipis. Mungkin Tuhan menaruhku dalam kebohongan,
supaya aku tahu siapa yang mau melihat kebenaran dalam diriku. Agung mengangguk, matanya menatap jauh keluar. Dan mungkin Tuhan menaruhku di jalanan yang becek hari itu, agar aku bisa menemukan seseorang yang jatuh, bukan karena lemah, tapi karena ingin ditemukan. Keduanya terdiam lama. Tak ada kata-kata lagi, hanya kehangatan yang tumbuh dari luka. Hujan mulai reda. Cahaya matahari perlahan menembus awan, memantul di wajah mereka yang kini basah oleh air mata. Bukan lagi air mata kepura-puraan, tapi air mata kelegaan. Untuk pertama kalinya, Wiwin merasa bebas. Tidak lagi sebagai wanita lumpuh palsu. Tidak lagi sebagai janda kaya, tapi sebagai Wiwin yang akhirnya menemukan cinta sejati dalam kejujuran dan pengampunan. Pagi itu langit begitu jernih. Burung-burung beterbangan di atas atap. Udara lembut berembus membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, terdengar suara tawa lembut. Suara itu berasal dari dua orang yang kini duduk bersebelahan di teras rumah, Wiwin dan Agung. Sudah beberapa bulan berlalu sejak hari ketika rahasia besar itu terungkap. Waktu, seperti tangan halus yang sabar, perlahan menyembuhkan luka di hati mereka. Wiwin kini tidak lagi bersembunyi di balik kepura-puraan. Ia hidup apa adanya, seorang wanita dengan masa lalu yang kelam, tapi dengan hati yang akhirnya bebas dari beban. Hari-harinya diisi dengan hal-hal sederhana. Menanam bunga di halaman kecil, mengajari anak-anak sekitar membaca, dan sesekali membantu Agung di bengkel kecil yang kini tampak lebih ramai dari dulu. Bukan karena Wiwin membawa uang, tapi karena Wiwin membawa ketulusan. Suatu pagi, Agung datang dengan pakaian kerja yang agak lusuh namun bersih. Ia membawa 2 gelas kopi hangat. Untuk Wiwin yang katanya mau belajar minum kopi tanpa gula, ucapnya sambil tersenyum menggoda. Wiwin tertawa kecil, menerima gelas itu. Aku masih belum terbiasa, Gun. Tapi kalau minum kopi bersamamu, rasanya manis juga. Agung pura-pura memalingkan wajah, menahan senyum. Manisnya kopi bukan karena gula. Kadang karena yang minum di sebelah kita. Ucapan itu membuat Wiwin terdiam sejenak. Lalu mereka tertawa bersama. Tawa yang jujur dan hangat. Tawa yang lahir dari 2 jiwa yang pernah hancur tapi kini saling mengisi. Beberapa minggu kemudian, Wiwin mengajak Agung ke tempat yang selama ini ia hindari, rumah lamanya. Rumah megah yang dulu menjadi penjara kesepian. Gerbang besar terbuka perlahan. Para penjaga yang dulu bekerja di sana menatap heran melihat majikannya datang bersama seorang pria sederhana. Rumah ini dulu terasa dingin, meski lampunya terang, kata Wiwin pelan. Tapi sekarang rasanya hangat meski tanpa listrik. Agung memegang tangannya, menggenggam erat. Rumah bukan tentang seberapa besar dindingnya, tapi siapa yang ada di dalamnya. Wiwin menatap Agung dengan mata basah. Aku ingin rumah ini menjadi tempat yang berguna. Aku tak mau lagi hidup untuk diriku sendiri. Dari kalimat itu, lahirlah ide besar. Membangun panti amal untuk anak yatim dan wanita yang kehilangan harapan. Beberapa bulan kemudian, halaman rumah besar itu berubah. Bukan lagi taman sepi dengan patung marmer, melainkan taman hidup penuh tawa anak-anak. Dinding yang dulu sunyi kini dihiasi lukisan warna-warni. Di tengahnya berdiri papan sederhana bertuliskan, Rumah Harapan, didirikan oleh Wiwin dan Agung. Setiap sore, Wiwin duduk di ayunan taman, menatap anak-anak yang bermain,
Agung sering datang membawakan makanan dan memperbaiki mainan rusak. Di mata orang-orang, mereka pasangan yang luar biasa. Seorang wanita kaya yang turun ke tanah, dan pria sederhana yang naik karena ketulusan. Namun bagi mereka berdua, itu bukan tentang status. Itu tentang dua jiwa yang akhirnya saling menemukan tempat pulang. Suatu sore, ketika matahari mulai turun, Wiwin menatap Agung yang sedang memperbaiki sepeda anak-anak. Ia berjalan mendekat, duduk di sampingnya. "Agung, boleh aku tanya sesuatu?" "Tanya saja," jawab Agung tanpa menoleh. "Kalau waktu itu aku tidak jujur, kamu akan tetap di sini?" Agung menghentikan tangannya, menatap Wiwin dalam-dalam. "Mungkin aku tetap di sini. Tapi kamu tidak akan pernah benar-benar bahagia, Win. Karena cinta tanpa kejujuran, itu seperti bunga tanpa akar, indah sebentar, lalu layu." Wiwin terdiam. Matanya berkaca-kaca. "Kau selalu tahu cara menamparku tanpa menyakiti." Agung tertawa kecil. "Aku cuma bicara apa adanya. Cinta itu bukan tentang siapa yang sempurna, tapi siapa yang tetap tinggal saat tahu semua ketidaksempurnaan." Wiwin menggenggam tangan Agung, menatap wajahnya penuh haru. "Dulu aku mencari cinta yang sempurna, Agung. Tapi ternyata cinta sejati itu bukan yang membuat hidup indah, melainkan yang membuat hidup berarti." Angin sore berhembus lembut, menyapu rambutnya yang tertiup ke arah cahaya senja. Agung menatapnya lama lalu berbisik, "Kau tahu, Win, saat pertama kali aku melihatmu terjatuh di tepi jalan itu, aku pikir Tuhan sedang mengirimkan seseorang yang butuh pertolongan. Tapi ternyata, akulah yang butuh disembuhkan." Wiwin tersenyum. "Kita berdua sama, Gun. Aku jatuh karena berpura-pura lemah, dan kamu menolong karena hatimu kuat. Tapi ternyata, kekuatan itu justru menyembuhkan kita berdua." Beberapa bulan kemudian, kehidupan mereka semakin tenang. Panti Amal berkembang pesat, dibantu oleh para sukarelawan. Wiwin tidak lagi dikenal sebagai janda kaya, tapi sebagai ibu dari banyak hati kecil yang diselamatkan. Agung menjadi tulang punggung tempat itu, sosok ayah bagi anak-anak yang tak punya rumah. Setiap malam, mereka berdua sering duduk di taman belakang, menatap bintang. Wiwin bersandar di bahu Agung dan berkata pelan, "Kau datang bukan ketika aku kaya, bukan ketika aku kuat. Kau datang ketika aku berpura-pura lumpuh. Tapi justru di saat itulah, kau menyembuhkan kakiku. Bukan dengan obat, tapi dengan cinta." Agung tersenyum. "Dan kau menyembuhkan mataku, Wiwin, karena kau mengajariku melihat bukan dengan pandangan, tapi dengan hati." Mereka terdiam lama, menikmati kesunyian yang damai. Di langit, bintang-bintang berkelip seolah memberkati dua jiwa yang akhirnya menemukan rumahnya masing-masing. Tahun-tahun berlalu. Wiwin dan Agung tak hidup dalam kemewahan, tapi dalam kebersamaan yang tulus. Mereka tidak pernah menyesal telah melewati jalan berliku, karena di setiap luka mereka menemukan makna. Panti Rumah Harapan menjadi tempat ratusan anak tumbuh, belajar, dan tertawa. Setiap kali Wiwin melihat mereka, ia selalu berkata dalam hati, "Dulu aku berpura-pura lumpuh untuk mencari cinta, tapi ternyata cinta sejati justru yang membuatku benar-benar hidup." Kamera menyorot langit senja yang memerah, menuruni wajah Wiwin dan Agung yang kini duduk berdampingan. Tangan saling menggenggam. Dalam keheningan, terdengar suara narator lembut. Kadang, Tuhan menulis kisah cinta bukan dari dua orang yang sempurna, tapi dari dua orang yang sama-sama patah.
Karena dari kepingan hati yang hancur, lahir cinta yang paling utuh, tamat